بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatu sababin nuzuli. Halaman 11. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'rifatu sababin nuzuli. Itu kah? Sebelahnya bukan? Sebelahnya. Berapa? 12. Ya. Awalnya hal lisababi ta'thirun fi tadiruk itu kan? Di atasnya walau alama. Hah? Walau alama. Walau ulima sababu nuzuliha lam yakula dzalika. Wa huwa anna nasan qalu lamma hurimatil khamr itu kan? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walau ulima sababa nuzuliha lam yakula dhalika wa huwa anna nasan qalu lamma hurimatil khamru kaifa biman kutilu fi sabilillahi wa matu wa kanu yashrabuna al-khamra wa hiya rijsun fanazalat akhrajahu Ahmadu wan Nasa'i wa ghairuhuma. Walaula ma'rifatu sababi nuzuli qouli ta'ala fa inama tuwallu fa thamma wajhullah laqala qailun anna zahiraha yufidu anna al-musalli la yajibu alaihi istiqbalul qiblati la safaran wala hadaran wa huwa khilaful ijma'i lakin mimarati sabab nuzuliha yu'lamu annaha fi nafalatis safari aw fi man shalla ijtihadan thumma bana lahul khata' ala al-ikhtilaf ar-riwayatu fi dhalika. Walau lima dan jika diketahui sebab turunnya ayat niscaya tidak mengatakan yang mikan itu, dan yaitu bahwasanya beberapa manusia berkata manakala diharamkan khamar, kaifa biman kutilu fi sabilillah, bagaimana dengan orang yang terbunuh di medan perang di jalan Allah, wa matu wa kanu yashrubun khamra, dan mereka mati sedangkan mereka meminum khamar, wa ya rijsun, khamar itu rijsun, panazalat maka turun ayat. Jadi sebelumnya dibolehkan minum khamar, jadi belum ada lagi larangan untuk mencegah atau meninggalkan khamar. Jadi yang berperang di jalan Allah ini waktu itu belum ada turun tentang haramnya si khamar. Jadi walaupun mereka berperang sambil minum khamar itu belum haram lagi karena belum diturunkan hurrimat alaikumul maitatu waddamu lahumul khinzir atau hurrimat khamru, belum turun lagi. Jadi kalau belum turun hukum maka itu boleh, nggak boleh. Jadi ada yang mengatakan ayah Nabi Muhammad masuk neraka, ada di dalam neraka. Sedangkan hadis yang mengatakan itu Nabi ayah beliau meninggal sedangkan beliau berada di dalam kandungan ibunya 2 bulan. Itu belum ada lagi nabi yang diutus oleh Allah.
Jadi jarak di antara Nabi Isa dan Nabi Muhammad sekitar 450 tahun. Nah itu ngarannya masa fitrah. Masa fitrah itu tidak disiksa atau tidak dicap orang itu ahli neraka, tidak. Karena masa fatratul wahyi tidak ada nabi yang diutus oleh Allah sesudah Nabi Isa, jaraknya 450 tahun. Jadi salah total orang yang mengatakan ayah Nabi Muhammad masuk neraka, karena Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya. Dan kayak ibu Nabi belum diutus menjadi Nabi. Dan kayak mana beriman? Nah itu jangan sampai kita mengumpat-umpatan orang yang mengatakan bahwa ayah Nabi, ibu Nabi itu masuk neraka. Kita ada memahami ayat. Akhrajahu Ahmadu wan Nasa'i wa ghairuhuma, dikeluarkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Nasa'i dan selain keduanya. Walaula ma'rifatu sababin nuzul qouli ta'ala, dan jika tidak mengenal sebab turunnya firman Allah, fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah. Zahir ayatnya, di mana saja kamu menghadap, di mana saja kamu berada, maka disitulah wajah Allah. Nah itu kan umum sifatnya, di mana saja kamu berhadap untuk sholat, maka disitulah wajah Allah, artinya zat Allah. Laqala qailun, niscaya berkata orang, anna zahiruha, bahwasanya zahirnya ayat ini yufidu annal musalli, memberikan faedah bahwasanya orang yang sholat la yajibu istiqbal kiblah, tidak wajib atasnya menghadap kiblat, la safaron wala hadaron, baik itu dalam perjalanan atau berada di kampung. Sedang karena ayatnya fa inna ma tuwallu fatamma wajhullah, di mana saja kamu berada maka palingkanlah ke zat Allah, ke wajah Allah. Artinya boleh bebas di mana-mana, sebaik ke timur, ke barat, ke selatan, ke utara, karena memahami zahirnya ayat. Sedangkan asbabun nuzulnya, ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, di antara Madinah dan Mekah itu ada namanya masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Jadi Nabi sholat duhur rasanya waktu itu. Sholat duhur itu Nabi Muhammad selalu menadahkan pandangan ke langit. Ke langit harus memandang. Aturannya biasanya kan tunduk orang sholat tuh. Ketika itu Nabi Muhammad menghadap ke langit terus waktu sholat. Akhirnya Allah Ta'ala paham bahwa Nabi Muhammad tuh ingin sekali sembahyang itu menghadap ke Ka'bah, bukan ke Baitul Maqdis. Jadi sebelumnya itu orang sholat tuh menghadap Baitul Maqdis, menghadap ke Israel sana, ke Palestina, menghadap ke sana. Lalu karena Rasulullah SAW mohon kepada Allah, maka Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram", maka palingkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Nah disitulah Rasulullah langsung berpaling, asalnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian berpaling menghadap ke Ka'bah. Seandainya tidak tahu asbabun nuzulnya, maka dia sembahyang di mana-mana cuma hadap, karena ada aturan. Nah itu maka asbabun nuzulnya Rasulullah SAW menghadap ke Ka'bah ketika turun awal ayat fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah, maka hadapkanlah wajahmu Muhammad ke arah Masjidil Haram. Wa khilaful ijma', itu adalah khilaf para ulama. Lakin ma'rifati nuzuliha, tetapi mengenal sebab turunnya, ya'lamu anna fi nafalatis safar, bahwasanya turun yang fa'ina matuwallutu itu ketika dalam perjalanan. Jadi dalam perjalanan tuh boleh menghadap kemana aja, misalnya di dalam kapal, di dalam pesawat, di atas tunggangan, bis atau onta atau kuda atau sapi atau apapun tunggangan, boleh kita menghadap kemana aja, karena jalan itu searah aja. Kalau ini ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara.
Jadi turunnya ayat itu ketika berada dalam perjalanan, boleh menghadap kemana aja. Biman biman sholla, atau dengan orang yang sembahyang ijtihadan, atau sembahyang ijtihad. Arti ijtihad itu ragu-ragu, aku ini menghadap kemana, karena dia masuk ke hutan sampai waktu sholat karena tahu arah kiblat, lalu dia berijtihad, kira-kira melihat ke arah timur, di situ matahari timbul, dia kira-kira ke sana kiblatnya. Itu kira-kira aja, mujtahid itu artinya mencari solusi. Nah, itu boleh juga apabila kita dalam kampung, dalam negeri, masjidnya memang menghadap ke sana, jangan sembarangan menghadap, tidak ada aturan. Tsumma banal khata'u, kemudian nyata kesalahannya, ala ikhtilafi riwayati bidzalik, atas berlain pendapat riwayat-riwayat yang itu. Artinya apabila sholat dalam perjalanan boleh tidak menghadap kiblat, asal dikira-kira aja, walaupun kemana arah mobil atau arah onta berjalan, di situ kita sholat. Hal lissababi ta'thirun fi tahdil hukmi, apakah sebab itu memberi bekas pada menentukan hukum? Apakah bagi sebab turunnya ayat, misalnya sebab waktu hujan atau waktu dalam perlayanan, apakah memberi bekas pada penetapan hukum? Mimma yattasilu bihadal mabahati mas'alatun muhimmatun. Mimma yattasilu, dari masalah yang tersambung dengan ini, yaitu pembahasan masalah yang sangat penting. Jarul khilafu fiha baina ulama'il usuli, berlaku khilaf padanya di antara para ulama usul. Ulama usul itu ulama tauhid. Ulama usul aja berarti ulama tauhid, atau ulama usul tafsir, usul hadis, usul fikih. Tapi pada dasarnya ulama usul itu ialah ulama tauhid. Boleh diartikan ulama usul fikih, ulama usul tafsir, ulama usul hadis. Wa hiya annana idza arafna sababa nuzuli ayatin mutadamminatin li hukmin syar'iyyin, fahal yakunu dhalikal hukmu khassan bidhalika sababi alladhi nazalat fihi al-ayatu am yakunu 'amman fayashmalu ghairahu wa yu'baruna anha biqalihim halil ibratu bi umumil lafzi aw bi khususis sababi. Wal jawabu annal masyhura al asahhu huwa annal ibrata bi umumil lafzi wal hukmu yatanawalu ghairas sababil ladzi nazala min ajlihi. Wa qad nazalat ayatun fi asbabin wattafaqu ala ta'ditiha ila ghairi asbabiha kanuzul ayatil zihari fi salamata bin sakhrin wa ayatil yani fi sya'ni hilal ibn umayyah wa haddil qadafi fi rumayati aisyata thumma ta'adda ila ghairihim wa man la yu'baru umumul lafzi yaqulu kharajat hadhil ayatu wa nawha li dalilin akhar. Wa hiya annana idza arafna, dan ia bahwasanya kami apabila mengenal sebab turunnya ayat yang mengandung bagi hukum syar'i, maka adakah yang memiliki itu hukum yang tertentu dengan sebab alladzi nazal fil ayat, sebab turunnya ayat,
am yakunu aman, atau ada hukumnya umum, fayashmalu ghairuhu, maka mengandung selainnya, yu'baruna anha biqaulihim, dan diambil iktibar darinya dengan firman-Nya, halil ibratu bi umumil lafzi, adakah ibaratnya itu umum lafaznya, au bi khususis sabab, atau sebab khususnya sebab. Wal jawabu, jawabnya, annal masyhurul ashahha, bahwasanya yang masyhur, yang boleh diambil hukum, huwa annal ibrata bi umumil lafzi, bahwasanya ibarat dengan umumnya lafaz, fal hukmu yatanawalu ghairas sababil ladzi nazala min ajlihi, maka hukum itu yatanawalu, tercapai selain sebab yang turun karenanya. Waqad nazalat ayatun fi asbabin, dan turun beberapa ayat pada sebab-sebab, artinya ada sebab-sebabnya. Wattafaqu ala ta'ditiha ila ghairi asbabiha, dan mereka sependapat atas menentukannya selain sebab-sebabnya. Kanuzula itu zihar, seperti turunnya ayat zihar pada Salamah bin Sokhrin, pada Salamah anaknya si Sokhar. Jadi ayat zihar ini ayat orang yang menyamakan istri dengan mama atau dengan bingsanak. Misalnya, wah kami sama dengan mamaku. Nah itu zihar, itu kada boleh kita berkumpul, itu harus bayar fidyah, bayar denda, karena menyamakan bini lawan mama, atau lawan ading bini-bini, atau kakak bini-bini. Wa ayatul li'an, dan ayat li'an ayat melaknat, fi syani Hilal bin Umayyah, pada Hilal anak Umayyah. Wa hadil qadhafi, dan hukuman buruk sangka, fi rimayat Aisyah, pada Aisyah, pada mendakwa si Aisyah. Jadi Aisyah ini berjalan 4 rombongan kafilah. Karena di Arab itu tidak ada WC, maka karena Aisyah ini sakit parut mau kami turun si kada ingat, misalnya yang membawa laki-laki keluarganya, misalnya Abu Bakar ayahnya, atau di sanaknya Aisyah, tiba-tiba dia minta izin turun anak bekami. Setelah berjauh dari rombongan tadi, bekami berlindung, sekali juga diingat bahwa Aisyah ini turun tadi. Nah, rombongan yang berikutnya di belakang melihat bahwa situ ada wanita, tapi tidak tahu kan bertutup. Lalu ditanya siapa, ulun Aisyah. Kenapa sebabnya? Diceritakan, jadi buang hajat, tapi ditinggalkan karena lupa. Nah, setelah dibawa ke hadapan Nabi, didakwa orang-orang munafik bahwa Siti Aisyah lawan orang yang laki-laki membawa, dipadahkannya selingkuh, dipadahkannya kumpul berpacaran ibaratnya gitu oleh orang munafik. Kemudian turun ayat Baro'ah. Ayat Baro'ah itu ayat yang menyatakan bahwa Aisyah itu tidak semata-mata dia turun itu kami ketinggalan rombongan, dibawa oleh orang. Nah, itu tidak ada apa-apa, karena Allah menjawab bahwa Aisyah itu orang yang suci, artinya tidak berbuat sesuatu yang dilarang Allah. Akhirnya selamatlah Siti Aisyah, karena turunnya tadi ada surah Al-Baro'ah untuk melepaskan dakwaan orang munafik bahwa Aisyah itu berselingkuh. Wa man la yu'tabaru umumul lafzi, dan ada yang tidak diibaratkan dengan umumnya lafaz, yaqulu kharajat hadhil ayatu, keluar ini ayat, wa nawha lidalil akhar. Ada juga tanpa sebab musababnya turun, ada juga ada sebab. Jadi ada sebab musabab, ada tidak ada sebab turun. Qala Hafidzus Suyuti wa minal adillati ala tibar umumil lafzi
ihtijajus sahabati radhiyallahu anhum fi waqa'i'a bi umumi ayatin nazalat ala asbabin khassah syai'an daiman bainahum. Berkata Imam Hafidz Asyuti, dan setengah dari dalil atas itibar umum lafaznya, yaitu para sahabat mengambil hujjah atau mengambil dalil radhiyallahu anhum fi waqa'i'a pada beberapa kejadian, bi umumi ayatin dengan umum ayatnya, nazalat ala sebabin khassah turun atas sebab-sebab yang ditentukan, syai'an masyhur daiman selamanya bainahum di antara mereka. Wa hadha bin nisbatil ayatil lati yufidu lafdhul umum amma ayatul ladzi nazalat fi muayyanin wala umuma li lafdhiha fa innaha taksuru alaihi qat'an ka qouli ta'ala wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka fa inna nazalat fi Abi Bakr Siddiq bil ijma'i. Dan ini dengan sebab nisbah bagi ayat yang memberi faedah bagi lafaz umum. Ammal ayatul ladzi nazalat, adapun ayat yang turun pada fi muayyanin pada waktu yang ditentukan, wala umuma lil lafdhiha dan tidak umum pada lafaznya, fa inna taksuru alai qat'an maka itu terputus semata-mata. Faqali ta'ala sebagaimana firman Allah, wa sayujannabul atqa, dan akan diselamatkan dari api neraka orang yang takwa. Orang takwa yang bagaimana? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang memberikan hartanya untuk membersihkan diri, artinya berzakat. Fa inna zalat fi Abi Bakr Siddiq bil ijma', maka turun ini ayat, maka bahwasanya ayat sayujannabul atqa itu turun tentang Abu Bakar As-Siddiq bil ijma' menurut para ulama sependapat. Jadi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini pemurah orangnya, pemurah. Ada orang yang sering dibantu oleh Abu Bakar Siddiq, dibantu kebutuhan sehari-hari. Tiba-tiba dia mengumpati orang munafik untuk menuduh Siti Aisyah selingkuh. Ini orang ini dibari terus oleh Abu Bakar Siddiq, disayangi, apa aja kebutuhan diberi. Siti Aisyah tadi didakwa berselingkuh dengan si Sofwan. Padahal si Sofwan ini semata-mata membantu dari ketinggalan rombongan. Si yang dibantu oleh Abu Bakar nih umpat menuduh juga. Lalu disetoplah sumbangan oleh Sayyidina Abu Bakar. Di-stopnya karena diberi susu, karena diberi gandum. Akhirnya turun ayat, artinya apapun yang terjadi tidak boleh diputus sedekah. Artinya itu urusan Allah. Kalau kita kan apabila kita baiki orang tidak mau karena membaiki loh, umpat-umpatan orang misalnya menuduh macam-macam, ada baik. Kita kan mau lagi membantu orang itu membaiki, tapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Bakar, artinya baiki aja kan apa-apa. Wa wahama man dhanna anna al-ayata 'ammatun fi kulli man 'amila 'amalahu ijra'ahu lahu 'ala al-qaidah. Wa hadha ghalatun fa inna hadhihi al-ayah laysa fiha sighatu umumin. Idzal alifu wal lamu innama tufidul umum idza kanat mausulatan aw ma'rifatan fi jam'in zada qaumun aw mufradun bisyarti alla yakuna hunaka ahdun
Wallamu fil atqa laysat musulatan lianna al la tusalu bi af'ala at-tafdil ijma'an wal atqa laysa jam'an bal huwa mufradun wal ahdu mawjudun hususan ma'a ma yufidu sighatun af'ala min at-tamyizi wa qat'al musyarakatu fa batala al-qawlu bil umumi wa tayyana al-qat'u bil hususi wal qasru ala man nazalat fihi radhiyallahu anhu. Jadi ada yang mengatakan bahwasanya wawahama man dhanna dan wawahama dan menyangka, orang yang menyangka annal ayata amatun, bahwasanya ini ayat umum, wa sayujannabu al-atqa alladhi yu'ti ma law yatazakka. Ujarnya al-atqa itu umum fi kulli man amila amalahu, pada tiap-tiap orang beramal, ijra'ahu lahu akan mendapat pahala baginya, alal qaidah, atas qaidah. Wa hadha ghalatun, ini salah. Fa inna hadhil ayat laysa fiha sighatu umumin, maka sesungguhnya ini ayat bukan sigot umum, artinya lapas umum. Idzal alifu wal lamu innama tufidul umum, bahwasanya lam, alif dan lam memberikan faedah umum. Idza kanat mausulatan aw ma'rifatan, jika ada isim ma'rifah atau isim mausul. Fi jam'i zada qaumun, pada mengatakan jamak dan menambah kaum, an au mufradun, udarnya mufrad, isim mufrad artinya bermakna tunggal. Bi syarti alla yakuna hunaka ahdun, dengan syarat bahwa tidak ada di sana ahdun, perjanjian. Wallamu fil atqa, dan alif lam di atqa laisat musulatan, bukan isim musul. Lianna alla tusulu bi af'ala, karena bahwasanya al tidak disambungkan dengan af'ala. Fi afalat tabdili, pada fi'il, pada isim tabdil ijma'an. Wal atqa laisa jam'an, dan atqa itu bukan jamak, bal huwa mufradun, tetapi mufrad. Wal ahdu mawjudun khususan ma'ama yufidu sighatu af'ala. Jadi yang dibahas ini kalimat atqa, ujarnya bukan isim ma'rifah tapi isim tabdil minat tamyizi wa qat'il musyarakah fa batala al-qawlu bil umumi wa ta'ayyana al-qat'u bil hususi wal qasru ala man nazalat bihi radhiyallahu anhu. Jadi kalimat al-atqa itu adalah isim tabdil, yang berpendapat isim tabdil. Ada yang berpendapat isim mufrad. Kalau kita artikan wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan dari api neraka oleh orang yang takwa. Orang yang takwa. Al-atqa, orang yang takwa. Alladzi yu'ti, ialah orang yang memberikan, malahu, akan hartanya, yatazakka, untuk berzakat. Nah, di situ sebabnya turun tadi kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Fawaidu tata'allaqu bi asbabin nuzuli, masadir asbabin nuzuli, wallahu a'lam. Ini kalau belum pernah belajar usul tafsir ini bingung. Jadi kita mengambil barokah aja dulu. Nah, jadi kita belajar tentang membaca barisnya dan memaknai, serta sedikit-sedikit kita mengetahui asbabun nuzulnya ayat. Apa sebabnya jadi turun, apa hukumnya jadi timbul hukum, itu karena asbabun nuzul, karena sebab-sebab turunnya ayat.